Hai my friend, selamat siang. Jadi kita baru aja keluar dari penginapan kita, Rainbow. Kita di sini aman sih my friend selama 3 hari 2 malam. Nggak ada kesan buruk sih, hanya ya penginapan yang standar lah. Jadi hari ini kita bakalan lanjutin ke negara keempat kita, negara Vietnam. Ini kita bakalan nyari bus stop dulu. Kita harus ke jalan utama, tapi masalahnya adalah bus lokal di sini adanya sekitar 1,5 kilo dari lokasi hotel kita, karena yang di dekat-dekat sini pada tutup katanya pemberhentian busnya. Jadi kita harus jalan yang lumayan jauh. Apalah, let's go my friend. Kalau di Vientiane ini juga tetap sama ya my friend. Kalau kalian mau kemana-mana itu dia lebih prefer ke ojek online, kalau enggak tuk-tuk. Memang dari kemarin kita sama sekali nggak ada ngelihat bus kota yang lewat-lewat di sini sih. Hai, lumayan juga siang-siang kita olahraga my friend. So let's go my friend, temani kami jalan-jalan. Jadi my friend, di depan itu kita lihat ada tempat stop bus. Jadi kita mau coba. Kalau di map kami lihat tuh dia di sebelah sana lagi jalannya. Cuman kalau sekarang kami lihat di situ ada orang nunggu. Mungkin kita bakalan coba tanya biar jalan nggak usah terlalu jauh lagi. Karena masih ada sekitar 10-15 menit lagi kalau mau ngikutin map. Jadi kita mau coba tanya dulu ke mereka di sini. Kalau di sini ada jalur this one. Sorry. Halo. Oh, oke. Okay. This? Going this? Ya. There? Karena kan kalau kita lihat di jalurnya ini, my friend, dia ada tuh dari sini ke sini. Nah, harganya itu 8.000 kip per orangnya. Kan bus hijau kan, green bus. Nah, kita harus pakai yang green itu kita mau ke sini nih. Terminal Selatan. Sepertinya busnya yang ini, my friend. Cuman kami ragu. Coba ya, aku panggil dulu dia nih ya. Betul nggak dia nih? Iya, betul, my friend. Kayaknya dia sih ada tulisan nih Friendship Bridge sama Budapest. Go to Southern Terminal? Southern Terminal? No? No? Oh, oke. Thank you. Kapcai. Kapcai. Bukan. Dia ke Budapest rupanya. Warna hijau sih dia. Berarti yang tadi. Iya, ke arah sana berarti mungkin. Ya, semangat my friend. Kita jalan lagi my friend. Jangan pantang menyerah. Oke. Sepertinya kami ketemu my friend. Terminal utamanya mungkin di sini ya, karena dia terminalnya cukup besar nih. Ini dari sini dia baru berpisah ke masing-masing tujuan untuk bus-busnya. Kalau di belakang kita ini semuanya isinya tuk-tuk my friend. Jadi kalian bisa pilih juga, kalau mau yang langsung bisa pakai tuk-tuk. Kalau mau yang hemat bisa pakai bus. Aduh, bahasanya susah lagi dimengerti. We need going to Southern Terminal? Hah? Terminal bus. Southern. Go bang. Ah, betul my friend, ini dia. Jadi nunggu di sini nih. Ini ada tulisan ini. Southern Bus Station nomor 29. Sini banyak sih. Ini ada kalau kalian mau ke Thailand juga bisa. Ini ke Udon Thailand, Vientiane. Iya, kalau mau makan udon bisa. Makan udon enggak tuh? Oh iya ya. Di bus ada jual udon. Udah boleh masuk. Suka-suka Iya, aku. berasa mobil pribadi. Tapi aku masih bingung my friend, apa maksudnya? Aku lihat di beberapa bus di sini ada tulisan kayak gini juga nih. From the people of Japan. Jadi karena kita orang keberapa yang mau menuju ke ini my friend, ke Southern ini, kita kudu booking dulu. Nggak booking sih, tinggal taruh tas aja sebenarnya. Karena banyak juga nih ada yang taruh minum, tuh taruh tas dia supaya nggak diambil kursinya. Jadi kita taruh di depan karena lumayan tuh longgar perjalanan. Halo ibu. Where? Southern Terminal. Aduh, tak paham aku bahasa dulu. Ah, sama kita tak paham bu. Aduh.
Yang mana nih Bu? Aduh maaf lah Bu, bingung kali aku Bu. Tawa aja dia. Kocak kali aku. Tak paham aku kata ibu tuh, dia ketawa aja lah aku. Dia bilang aku bodoh mungkin. Di situ bosnya my friend, bukan yang ini. Ini nggak jalan. Nggak jalan. Depan nih baru datang nih. Yuk. Ini juga dia baru datang, ternyata baru lagi turunin penumpang tadi. Jadi dibersihin sebentar. Keren juga nih, dibersihin dulu sebelum kita berangkat lagi. Sabah Station. Ya, bus station. Betul, 8.000 satunya. Oke. Sampai kita my friend di bus selatannya Vientiane Laos. Gila. Hemat banyak sih kita my friend, hemat banyak. Kalau pakai tuk-tuk tadi mungkin 200.000 kip. Jadi kalau pakai ojek online 100.000 kip. Pakai bus ini cuman 16.000 berdua. Oke, nggak sabar kita nyari informasi untuk ke negara berikutnya nih. Jadi my friend, aku udah nanya info untuk busnya perjalanan hari ini. Untuk kita beli offline gitu langsung di tempat, harganya 800.000 kip atau sekitar 600 ribuan lah. Nah, jadi kalau kita beli online itu harganya 500.000 rupiah. Jadi kami tadi udah booking via online dan sudah konfirmasi, harusnya sih sudah oke ya. Karena tadi dia bilang kalau bisa beli cash aja supaya kami dapat komisi katanya. Cuman kita nggak ada pegang uang cash dan nggak bisa tarik ATM lagi. Ini udah, jadi sejauh ini sudah aman semua. So ya paling kita cari makan dulu. Nah, udah mulai lapar. Let's go. Untungnya di sebelah terminal selatan ini, my friend, ada tempat makan kayak pasar gitu, tapi semuanya kita lihat jualannya makan makanan semua tuh. Jadi kita tinggal pilih pengen makan apa. Ya ini pasar sih, di belakang sana tuh ada jual baju dan sayur-sayuran. Belum ada sih yang tertarik di dalam, my friend. Jadi ini di sebelahnya kayak ada tempat makan juga. Supermarket lumayan besar. Kita mau lihat di sebelah ini. Mau lihat nih my friend, jalanannya tuh pasir semua, debu-debu oranye gitu. Ini kayaknya jalan lintas dah. Ban depan tuh. Hah? Ban depan. Iya, bannya tuh lihat tuh. Apalagi mobil putih yang baru nih, kasihan kali. Tuh, hitam aja oranye, apalagi putih. Alright my friend, jadi kita udah balik lagi ke terminal dan mau makan di sini aja karena tadi di deket pasar itu panasnya ampun. Kita belinya ini aja deh. Kita beli yang paling gampang aja my friend. Nasi Paling telur. gampang dan paling murah. Paling murah. Harganya berapa tadi nih? 20.000 kip. 20.000 kip. Ya sekitar 15.000 rupiah lah my friend. Cuman kalau Gila, tadi di situ ayamnya satu Iya. paha tuh 35.000 kip. Tambah 5.000 dapat dua. iya betul. Ayam yang kayak paha terus ada sampingnya itu. Belum ada nasi itu. Sekitar 20 sampai 30.000 rupiah lah. Udahlah Makan telur aja. Karena perjalanan kita panjang hari ini. Alright my friend, jadi kita lanjut. Kita bakalan titip tas dulu di bagasi busnya. Ini paling tinggal 1 jam lagi atau 2 jam lagi udah berangkat sih dia. Kita tadi ke arah situ tuh untuk ke Hanoi. Ini sih mungkin ke arah Thailand, ke arah Vietnam semua di sini. Kalau yang di sini ke arah Thailand atau masih di sekitaran Laos terminalnya. Nih, semuanya tuh menuju ke Hanoi atau ke provinsi-provinsi yang ada di Vietnam. Ini yang kita pakai nanti, my friend. Berangkat menuju ke Hanoi. Hihi. Jadi aku mau titip tas dulu di sini nih. Ini lagi susun-susun. Jadi kami udah nggak sabar mau mencicipi rasanya bus yang super unik ini, my friend. Dia kelasnya itu adalah semi sleeper. Nanti kita lihat ya di dalam. Tapi perjalanan kita 24 iya, jam. itulah perjalanan 24 jam. 24 jam. Bayangkan. Jadi satu harian ini bus ini bakalan jadi rumah kita.
menuju ke negara berikutnya malahan. Alright, jadi kita udah boleh masuk busnya, my friend. Jadi, sandalnya harus dimasukin dalam ini dulu. Sudah plastik. Oke. Tight. Wah, kayak gini lah busnya, my friend. Ukurannya pas. Ngangkut. Right, this is the wrong back wire. Aman, F. Where is it? Show me where yours. Wanna Mate, go it's like fast, where my don't head you? is. Like Kai's is there. Aku juga selimut. Yours is on the side there, bro. Oh, no, it's not. Ini dia malam kita berhenti dulu di daerah Vieng Kham namanya, my friend. Masih di Laos. Ini tempat bus stop untuk ya kalau mau makan malam. Sini banyak sih jualannya. Tuh, harganya sekitar 60 sampai 70 ribu kip. Ini baru jam 9 malam sih. Ya, jadi pagi-pagi ini kita nyampe di perbatasan antara Laos dan Vietnam. Sebenarnya sih dari jam 5 tadi udah nyampe. Cuman kan imigrasinya tuh buka sekitar jam 7 atau jam 8. Jadi semuanya pada nunggu di sini dulu. Mungkin ya sambilan kita bisa suruh sarapan. Ntar nanti jam 7 baru kita masuk ke imigrasinya. Jadi batasnya baru buka, my friend. Cuman yang di situ masih ngantri. Pas jam 7.02. Jam 7.02 sekarang. Mau aja, masih ngantri di sini. Masuk dalam ini rupanya, my friend, kalau mau cap paspor. Oh, ini dia. Nampak itu tadi. Jadi kita udah cap keluar dari Laos, my friend. Sekarang kita udah dinyatakan tidak berada di Laos. Ini kita jalan kaki lagi untuk masuk ke Vietnam. Dan ini kali pertamanya juga kita ngerasain pindah dari satu negara ke negara lain dengan bus ya, my friend. Jadi ternyata caranya seperti itu. Udah sampai ke border, kita kudu turun, selesaikan semua paspor-paspor kita. Terus nanti harusnya naik ke bus lagi, baru dia antar kita sampai ke tujuan. Jalannya lumayan ya, my friend, dari bordernya Laos ke bordernya Vietnam itu. Nah, ini busnya kita. Oi. Ini mungkin jalannya ada sekitar 800 sampai 1 kilo dari satu border ke bordernya itu. Nah, jadi beginilah tampilan bordernya Vietnam, my friend. Dari Laos, Vientiane, kalau kalian mau ke Hanoi via bus. Kita cek dulu di dalam. Kita urus tuh untuk capnya. Kayaknya masuk sini sih harusnya. Nanti kita kabarin lagi gimana kelanjutannya, my friend. Iya. Udah buka belum sini? My friend, jadi kita udah selesai cap paspor kan. Terus aku ada sedikit kekesalan nih, my friend. Setauku ya, mungkin di dunia ini tidak ada satupun imigrasi yang meminta uang pembayaran secara tidak ada kwitansi atau resep gitulah, my friend, kartu resi segala macam uang pembayaran. Tapi di sini tadi diminta pembayaran skip besar 50.000 kip. Kita bilang kita udah nggak ada pegang uang cash, sampai dia nggak mau cap punyaku, punya Cediana, dia mau. Jadi kan pertama kali cap tuh Cediana, dia minta tuh udah 50.000 tuh. Habis itu Cediana, aku bilang nggak punya lagi kita uang cash, aku udah tarik uang, aku udah coba tarik di ATM nggak bisa, aku bilang di Laos nih. Habis itu dicapnya punya Cediana, sesi aku nggak mau, dia ambil dulu duit, nggak mau tahu kalau nggak ada duit nggak bisa cap katanya. Habis itu pergilah kami bentar kan, cuma ada sisa sekarang 10.000 kip.
Ada sih sebenarnya, tapi untuk makan siang nanti kan, tinggal nggak ada uang cash kita lagi. Nah, Soalnya setelah kami udah ngecek di imigrasi itu nggak ada bayar sama sekali. kayaknya nggak mungkin sih imigrasi minta uang. Mungkin lah ada ya, kayak kemarin di Laos entry fee, Ya, tapi kan ada ada tuh bukti pembayarannya. Truk, Ini dia truknya tuh nggak ada. bisa keluarin bukti pembayaran. Habis itu udahlah bertekad, aku bilang aku cuma ada uang 10.000 kip. Habis itu dia ya, intinya dicapnya, habis itu dia nggak mau terima uangku. Pergilah sana katanya setelah udah dicap. Iya, Karena si beberapa Koko ngantri dari belakang lagi. iya, ulang dari belakang Dia dan kan itu udah banyak tuh yang itu. yang Ih, bayar. gede kali aku liatnya. Masa logikanya kayak gini lah, birokrasi sebesar imigrasi, masa sih harus ada uang pembayaran lagi gitu tanpa ada resep ya. Kalau mungkin kalau ada bukti pembayaran kita pasti bayar karena kita sebenarnya ada pegang uang. Cuman ini karena menyangkut ke hal-hal yang kupikir agak negatif, makanya aku nggak mau bayar. Terserah lah dia kayak mau kayak mana. Intinya logikanya dan akhirnya dicapnya juga gitu. Berarti kan bisa masuk tanpa bayar. Nggak tahu lah aku mah friend. lembur. Uang lembur pula. Kita yang harus bayar uang Awak lembur, pula ya. yang bayar dia uang lembur. Bukan perusahaan. Ya kayak gitu mah friend. Nih kita nunggu bus kita, habis itu kita lanjut lagi ke ibu kotanya. Iya. Coba kalian bayangin ya lagi mah friend, kalau misalnya dalam satu hari itu ada sekitar 100 saja, 100 kayak pelancong yang datang ke negaranya, terus dimintain uang imigrasi 50.000 per orangnya. Kalian kaliin aja. Di Thailand, di Malaysia nggak ada kita dapetin hal kayak gitu. Selebihnya kita harus bayar tanpa ada resep tuh, tanpa ada struktur yang aku bencinya itu kan berarti udah nggak menjerumus ke hal yang legal. Dan dari dulu ma friend aku penasaran kali kenapa di imigrasi itu nggak boleh buat video atau foto segala macam gitu ma friend. Mungkin ini salah satu alasannya ya. Mungkin, semoga bukan itu alasan sesungguhnya. Wah friend, Bangun-bangun Iya. di Hanoi. bangun-bangun nyampe ke Vietnam. Dan nggak tahu mau ngapain nih. Kerjaan kita tuh di bis tuh tidur aja seharian. Iya. 4 jam tidur. Dan akhirnya sampai di Hanoi, Vietnam. Jadi kita mau keluar terminal dulu. Kita harus nyari uang ATM karena pembayaran di sini rata-rata juga cash. Gila, memang padat kali rasa kotanya nih, ma friend. Ditambah dengan segerombolan ojek datang-datang nawarin ini itu. Udah kita nggak ngerti bahasanya, kita terus sekarang nggak ada pegang uang cash kan, jadi kita nggak bisa dulu naik ojek segala macam. Makanya kita kudu nyari ATM dulu nih pertama kali. Kalian lihat nih. Ini tadi kalau kita lihat di internet tuh kita kalau mau ke kotanya bisa pakai taksi nomor 27 atau 36. Tapi ya tetap harus nyari ATM dulu. Ini kita berbelok dikit dari jalan utamanya, ma friend, baru rasanya agak lega sedikit. Baru lebih sepi lah. Nih, kita jalan sekitar sekiloan dari terminal tadi, baru nemu satu bank. Di terminal tuh sebenarnya ada juga tadi ATM-nya, cuman lagi rusak. Jadi kita terpaksa jalan lumayan jauh. Kita lihat ya, Punya Bo. berapa harga di sini. Kurs-kurs dan lain-lainnya. Lihat ma friend, biaya tariknya aja 66.000. Oh my god. Vietnam dong sih tapi. Cancel ya. Gile. Harus cari bank-bank yang benar-benar kecil kursnya, ininya, biayanya. Sayang banget 66.000 cuma untuk biaya bank. Kemarin tuh kita cari-cari info di sini tuh ada namanya Bank Agri sih. Tepat sebenarnya di terminal tapi banknya kan rusak ATM-nya. Itu kenanya cuma 20.000 dong. Tapi setelah kami pikir-pikir, lihat-lihat map, ATM-nya lumayan jauh, ma friend, dari 1,5 kilo sampai 2 kilo dari sini. Jadi udahlah, kita putusin tarik aja di sini dulu. Gak apa-apa lah, untuk biayanya 60. Jadi sekitar 40.000 rupiah sih.
sekali penarikan. Oke lah. Coba ini paling tinggi berapa ya? Coba masukin paling tinggi. Soalnya sejuta segitu juga 66.000. Iya 2M bisa tarik 2M. Hah 3 juta? Wah kita tarik lah tuh 3 miliar tuh. Nah ma friend, jadi kita udah tarik 3 juta dong. Kenanya tuh totalnya sama selisih kurs, biaya dan lain-lain tuh sekitar Rp85.000. Cuman keluarnya cuma berapa lembar nih? 3 juta nih bro. Selembarnya 500.000 uangnya ada rupanya. Kalau Indonesia kan 100.000 tuh paling gede. Dia ada 500.000. Ngeri. Tinggi kali harganya. Jadi begitulah ma friend, sedikit cerita tentang biaya penarikan bank ATM Indonesia di bank negara luar ya. Kemarin di Laos juga kita, nih di Vietnam juga kita udah tahu. Kalau ini banknya namanya Techcombank. Nah itu dia. Kalau kita cari di info sih Bank Agri itu yang paling murah. Cuman jauh kali dari sini, udahlah. Bagus kita ke cari penginapan dulu dan beres-beres. Kami jalan di sini berasa kayak lagi di India ma friend. Asik-asik klakson. Asik-asik klakson aja di sini. India versi Asia Tenggara kayaknya nih. Dan akhirnya ma friend, kita nyampe di pinggiran jalannya. Terus di sini banyak anak-anak baru pulang sekolah. Kita lagi tanya rute ke mereka. Dari semua anak-anak yang kita tanya ini, cuma si adik ini yang bisa bahasa Inggris. Syukur. Jadi ada tuh bapak baju hijau tuh ma friend. Dia marah-marah sama si adik ini, sampai adik sini nangis. Padahal kami nanya lokasi. Apa katanya? Mereka nggak ngerti. They don't understand. Oh. It's okay. We trust you. It's okay. Aneh si bapaknya. Ujung-ujungnya intinya dia suruh kita naikin Gojek dia kayaknya. Naikin sama dia pergi. Cà phê mà cũng đi được, còn cà ma đi vừa kia đây này. Đây. Ini. Semua orang dipaksa naik bus yang orang tuh nggak naik. Habis itu dia marah-marah. Mulai gila dunia nih kayaknya. Alright. Bye bye. Thank you. Dari sini langsung ya beb. Dan pada akhirnya kita nyampe juga di bus stopnya dekat penginapan kita ma friend. Jadi dari sini kita bakalan jalan sekitar 15 menit lagi ke penginapan yang kita lihat tadi. Kita mau cek dulu penginapannya beneran ada atau enggak. Soalnya kalau di map dia tak ada tertulis. Tapi di Agoda gitu, di online ada dia. Jadi yaudah kita mau jalan dulu. Cukup ya? Iya. Sini baru kelihatannya kayak agak ini ibu kota, melawan kali Vietnam nih ma friend. Kalau kalian dengar tadi dari klakson segala macamnya, ini bukan tempat kami kali kayaknya. Stres kami lihatnya, ngeri. Ternyata penginapan kita tuh ada di sini nih, di tengah-tengah keramaian pasar ini. Onde.
Terus ma friend, kalau kalian mau nyebrang di sini nih hati-hati ya ma friend. Orang di sini nih naik motor ngeri kali rasaku. Nggak ada berhenti-berhenti, nggak ada rem-rem, gas terus. Kita yang harus ngerem. Nah ini dalam nih kayaknya. Kita lihat dalamnya ya. Nah ma friend, jadi kita udah lihat tadi hotelnya, ternyata yang untuk berdua gitu udah penuh. Jadinya ada tinggal yang bunk bed, dormitory itu yang gabung-gabung, tapi sampai 20-an orang atau 14 gitu, aku lupa tadi berapa. Jadi terus kita cek lagi di aplikasi, rupanya ada yang lebih murah. Kita udah coba booking menuju ke penginapan yang deket aja sih, 5 menit jalan kaki doang. Kita lihat bintangnya bagus sih ma friend, tapi masuk sini tuh, wah lampunya gede-gede remang-remang. Inilah kalian rasain ma friend tuh perjalanannya. Wah, mana nih Beb? Kok botai nih? Ini dia. Ada jalur ini. Botai kucing di sini. Oma. Bukan bau tai kucing nih. Jadi? Ini kayak bau baygon. Enggak, yang tadi di depan situ. Oh iya. Ini aku kayak cuma bau baygon. Oke, ini dia ma friend. Oke, sen diam. Udah. Oke, Oke, jadi kita udah check in. Cukup kecil tangganya. Dan ternyata kan karena kami pilih yang dormitory itu ma friend, untuk kali ini kami berpisah tidurnya. Aku di lantai 2, si Diana di female lantai 3. ruangan kamu di sini. Oh, it's mine? Guys, number 5. Number 5? Yeah. Assalamualaikum. Come in. Oke. Ini kamarnya si Diana. Sama sih kayak punya aku ini, friend. Cuma ini khusus untuk wanita. Ma friend, jadi udah segar. Kita lanjut lagi ma friend. Ternyata banyak kali aktivitas yang bisa kita lakukan di sini. Tadi ada direkomendasikan sama resepsionis yang penginapan itu ma friend. Ada makanan khas Vietnam yang harus kita coba katanya. Ya. Dia udah kasih ininya. Ini nih. Linknya. Oh ini dia. Buncha Buncha Kim. Astaga, agak sulit bacanya. Wah, dari seleknya Michelin. Asli berarti nih. Oh. 1996. Buncha Buncha. What's one? Jadi my friend, udah datang makanan kita. Ini namanya buncha, salah satu makanan tradisional darinya Hanoi, Vietnam. Ini bun tuh artinya ternyata itu bihun gini my friend. Beras putih gini, nasi putih atau mie putih gitulah. Kalau cha itu ternyata dari daging panggang. Dan ini dipanggang di atas bara api. Jadi makanya di kuahnya hitam-hitam gitu Iya, ya. kuahnya ada kayak bekas-bekas arang gitu. Dan itu layak dimakan. Dia juga ada nih kayak sosisnya daging, ditambah dengan cabai dan rawit. potongan bawangnya. Terus di dalamnya ini ada sedikit daging sama ada acar-acar gitu Iya. tuh. Oh iya, deng. Wah, Iya. Unik. acaranya mantap banget. Coba tes Kita dulu. tes dulu kuahnya ya. Kuahnya ya. Ini dia kuahnya pakai cuka khasnya dari Vietnam juga. Cuka ikan. Dia rasanya tuh asin, gurih, manis. Enak sih. Ini pantas dijuluki Michelin ya. Ya, Emang number one enak ya. banget. Rekomendasi Michelin juga nih. Dan unik banget rasanya. Unik sih, unik banget. Enak. Nggak pernah, kayak kita nggak pernah coba ya? Atau lu pernah coba apa gitu? Tengyang kayak apa nggak pernah? Nggak pernah. Oh, Tapi ini enak. first time. Enak, Enak aku ya? suka. Ini selera aku banget sih. Selera aku banget kayak Indomie. Tapi caranya yang aku lihat di sebelah-sebelah, mereka tuh campurin semua daun-daun ini. Ini ada daun selada, daun mint, Iya, sama kemangi kayaknya, Iya. kemangi. Cuman karena kita Ini kemangi nih. cuman doyannya satu ini, kayaknya pakai ini Iya. doang deh. Kami cuma doyan selada ya. Sama udah. ini nih pasti nih, potongan cabai nih. Iya. Jadi gini, jadi Wah. potong-potong gini. Terus mie-nya juga pakai tangan sendiri ya. Oh iya, kalau pakai tangan orang nggak enak ya. Nah, kayak gini cara makannya nih. Baru diaduk. Baru kasih cabai. Nah. Indonesia kali nih. Hmm. Makin mantap. Spicy. Mantap. Hmm.
Aku suka kepedasan ini. Enak. Enak. Mantap, rekomen my friend. Coba dagingnya ya. Dagingnya. Kayaknya dibalutin sayur. Kayaknya daun mint deh ini. Oh ya? Nggak sih, nggak tahu ya. Coba ya. Ramen atau bayam? Mantap. Full daging coy. Full daging. Smoky kali nggak? Nggak ya? Kalau ini nggak smoky karena dia berbalut sama ini kan. Ini kayaknya nggak dipanggang sih. Ini nggak dipanggang, yang dipanggang tuh yang ini nih. Yang ada hitam-hitamnya. Oh iya. Enak, daging banget, Daging banget. Reviewer enggak tuh? Daging banget. Daging banget. Makan lah kita dulu, my friend. Kayak gitu dia pokoknya, my friend. Rekomen kalau kalian ke Vietnam nih. My friend, jadi kenyang betul kita. Iya, tambah bihunnya 2 kali. Iya. Bihunnya kayaknya sih boleh tambah-tambah ya. Ya kita udah kelar makan di Buncha Dakim. Jalan Pohang Man namanya, my friend. Jadi, my friend, begitulah cerita kita hari ini nyampai ke Hanoi. ibu kota Vietnam, Hanoi betul. Si Cece lagi sedih, my friend. Tidur bisa. Tidur bisa. Aja nggak bisa. Bus pisah pun nggak bisa, bayangkan ya. Jadi sekian perjalanan kita untuk di Hanoi, my friend. Gimana menurut kalian? Ini kita mau balik ke penginapan dan tidur karena dormitory, jadi kita nggak bisa buat ribut di sana. So ikutin kelanjutan kisah kita yang bakalan lebih seru lagi. Ya. Kemana kita akan berpindah ya? Let's go. Dah. Good night.